Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fresa Wijaya Sukalina dengan nomor NIDN 0428069101. Saya merupakan salah satu dosen di perguruan tinggi swasta Stimik Bandung yang berada di lingkup LDP Jawa Barat dan Banten. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai persepsional diri di bidang pengajaran. Stimik Bandung merupakan salah satu PTS yang berada di bawah naungan LDP wilayah dengan Jawa Barat dan Banten dengan 3 prodi. Yang pertama, prodi Sistem Informasi dan Informatika NIDN yang saya ampu itu adalah mata kuliah analisis proses bisnis dengan satuan sebesar 2 SKS. Mata kuliah tersebut berada di semester 2 untuk jurusan prodi Sistem Informasi. Perencanaan perkuliahan diawali dengan pembuatan RPS yang akan dikumpulkan di prodi tersebut. Yang pertama, dalam RPS tersebut terdapat output dari pembelajaran, tema dari setiap pembelajaran dan pertemuan, lalu evaluasi pembelajaran, dan hasil dari pembelajaran tersebut, perkuliahan secara online, perkuliahan secara offline, maupun secara hybrid. Nah, di sini biasanya saya di pertemuan pertama itu saya melakukan pertemuan secara offline. Untuk pertemuan pertama biasanya saya akan mempresentasikan mengenai output dari mata kuliah PB, lalu yang kedua itu aturan dari perkuliahan seperti poin-poin ataupun persentase dari perkuliahan tersebut, persentase penilaian yang akan didapat oleh mahasiswa. Lalu ada beberapa case based learning yang akan mahasiswa dapatkan untuk pembelajarannya dan beberapa metode lainnya yang kita gunakan. Untuk metode kuis atau tugas, biasanya saya menggunakan metode pembelajaran menggunakan aplikasi Kahoot, lalu Google Form, lalu untuk komunikasi biasanya juga saya menggunakan ada WA Group maupun ada WA pribadi, ada soal pilihan ganda dengan bobotnya masing-masing, lalu yang kedua itu berdasarkan kasus. Untuk UAS biasanya saya ada proyek akhir. Proyek akhir itu yang saya terapkan itu adalah berbasis case based learning. Jadi mahasiswa itu mencari beberapa sumber seperti jurnal yang sudah terpublikasi ataupun kasus-kasus yang memang ditemui di sekitar ataupun ada grup-grup lain yang berada di LMS yang berada di sekitar. Untuk pengumpulan tugas, pengumpulan kasus, ataupun berupa video yang akan dikirimkan oleh mahasiswa, itu biasanya kami kumpulkan dalam satu drive yang akan kembali bisa dibukakan oleh mahasiswa tersebut. Nah, untuk pembelajaran-pembelajaran yang bersifat online, biasanya saya menggunakan aplikasi Zoom atau pembelajaran bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan pada hari tersebut. Lalu untuk evaluasi pembelajarannya biasanya saya ada hasil akhir tugas yaitu berupa kasus yang diciptakan agar mahasiswa itu dapat mengetahui proses bisnis dalam suatu perusahaan ataupun suatu instansi. Hanya dalam kasus tersebut saya akan memberikan contoh sebelumnya, lalu mahasiswa bisa menerapkan itu di perusahaan ataupun kasus yang akan dipilih. Untuk pembentukan tugas tersebut, mahasiswa saya bebaskan untuk memilih anggotanya dengan maksimal kapasitasnya itu satu grup itu terdiri dari tiga orang ataupun maksimal terdapat 5 orang mahasiswa tersebut. Nah, untuk contohnya nanti akan saya share di slide berikutnya ataupun di video selanjutnya mengenai metode pembelajaran yang saya gunakan dengan metode hybrid. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita hari ini membahas mengenai balance scorecard. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sebelumnya materi ini sudah sempat kita bahas kemarin. Dan tugasnya yang kemarin itu adalah yang pertama mengumpulkan beberapa jurnal. Pahami ketika pertemuan kita kemarin? Jadi kan BSC itu balance scorecard itu jadi kayak metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Ya. BSC itu mengukur kinerjanya dengan menggunakan 4 perspektif agar menjadi balance. Yang pertama perspektif keuangan yaitu pada mata shareholder atau pemegang saham. Yang kedua adalah perspektif konsumen,
atau stakeholder, yaitu konsumen. Yang ketiga, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, lebih ke sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Dan keempat, perspektif proses bisnis internal. Dari unsur BSC ini, jadinya pada dasarnya kalau misalnya kita kinerjanya bagus, insya Allah pasti akan bagus hasilnya. Kalau nggak, keuangan perusahaan juga akan baik. Kalau misalnya kinerjanya keuangannya menurun, pasti perusahaan akan meng-cross-check. Kenapa sih kok keuangannya menurun? Kenapa sih kok keuntungannya menurun? Nah, yang akan dicek adalah yang kinerja dari perusahaan tersebut. Kalau nggak, kinerja dari karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Oke, yang kedua, pelanggan. Kita kaitkan ya, sebenarnya sudah nyambung. Kenapa pelanggan tidak mau balik lagi? Contoh. Misalnya, kalian udah dari kampus kan, udah masuk. Terus, kenapa sih kok tiba-tiba ada yang drop out? Ada dua unsur ya. Apa dari internalnya mereka sendiri, kalau nggak mahasiswa itu sendiri, atau nggak memang dari perusahaannya. Kalau misalnya dari internalnya, berarti memang bukan dari perusahaan tersebut, jadi bukan dari kampus tersebut. Oke, misal salah jurusan, contoh. Kita nggak mungkin kan maksain, misalnya Helmi passionnya ternyata bukan di teknik informatika. Terus mau Helmi dipaksain ke teknik informatika segimanapun juga dia nggak bakal ngerti. Kan? Dari situ dipahami? Itu pelanggan. Kalau kalian pernah belanja online misalnya di Shopee, Tokped, dan segala sesuatunya, itu kan penilaiannya ada pakai bintang-bintang kan? Nah, itu juga kan akan mempengaruhi. Kalau misalnya bintangnya 1, pasti kan akan jelek. Oh, nggak akan ke situ lagi. Nah, itu juga kan contoh dari perspektif pelanggan. Nah, ini proses internal. Proses internal ini bisa dikatakan harus sesuai dengan bisnis proses yang ada di suatu perusahaan. Misal, kamu kalau misalnya daftar, udah tahu ya, daftar di sini, bla 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 segala macam. Habis daftar, kamu perwalian segala macam, kamu mengikuti perkuliahan, habis kamu perkuliahan, UTS, UAS, habis itu beres, dapat nilai hasil. Itu bisnis proses ya. Nah, kira-kira di situ ada yang mengganjal nggak? Kenapa misalnya tiba-tiba, contoh aja misalnya bunga di pertemuan ke-8 dia nggak masuk. Apakah karena ada yang salah di lingkungan tersebut? Bisa jadi. Bisa jadi dua kan, entah internal dari dia atau misalnya dari institusinya. Kalau dari institusi, misalnya contoh, oh aku pernah dimarahin sama Ibu Anu, misalnya. Oh saya nggak nyaman dengan Ibu Anu, misalnya. Saya nggak, ya kita kan nggak tahu. Kalau misalnya dari dia sendiri, misalnya, aku nggak punya teman, aku nggak ngerti, aku nggak paham, pokoknya aku pengen keluar, itu kan bisa jadi. Nah itu kan dari proses bisnis di internalnya tersebut. Kalian udah cukup paham lah ya, sekarang kan udah semester 2 ya. Semester 2 mulai dari kalian masuk, kontrak mata kuliah, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran yang ada UTS, terus ada UAS-nya juga, keluar nilai, terus kan sampai nanti semester akhir. Itu proses internal. Jadi ada yang misalnya memang dinilainya baik ataupun tidak baik. Misal kalian juga kan ketika beres ujian, kalian akan diminta untuk menilai dosennya. Betul? Nah, itu kan akan dicek. Itu kan menjadi penilaian juga. Misal, oh Bu Freso kalau nerangin kecepatan. Itu kan juga akan menjadi penilaian. Oh oke, berarti saya kalau misalnya nerangin harus lebih slow. Itu juga akan menjadi penilaian. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ingat, di setiap perusahaan ataupun institusi, pasti mereka atau perusahaan pun punya visi, misi, tujuan, dan strateginya. Ada tujuannya, ada goalnya. Contoh, kalian udah lihat web kampus kita? Ada visi, misi, tujuan, strategi? Itu kan menjadi tujuan utama dari kampus kita kan? Bagaimana sih cara memperoleh, misalnya, agar visinya tuh tertuju? Simi kami Bandung sebagai perguruan tinggi yang menjadi sumber keahlian teknologi informasi dan komunikasi dalam menyediakan layanan pendukung industri pertahanan nasional. Oke, ya makasih. Berarti kata kuncinya ada yang tahu? Bisnis dengan pertahanan. Kalau misalnya kita lihat antara bisnis dengan pertahanan, ada yang bisa lebih spesifikasi? Bisnis oke, bisnis dengan industri kan. Kalau misalnya pertahanan, contohnya apa? Pertahanan negara. Pertahanan yang lebih kecil di lingkup kampus kita? Pertahanan sistem? Cyber security? Ya, itulah salah satunya. Penerapan dari visi misi tersebut. Paham? Visi misi pertahanan dan bisnis. Dari situ di breakdown. Makanya kita ada prodi sistem informasi dengan
teknik informatika. Sistem informasi ada lagi konsentrasi mengenai bisnis digital. Ada lagi mengenai geografis sistem informasi. Di dalam GIS itu ada cyber security, ada dalamnya? Lihat di structure kurikulumnya coba. Ada yang namanya security, misalnya ada mata kuliah network security, security bla bla bla, security fundamental, bukan security pas apa yang di depan ya. Beda. Itu juga berkaitan dengan pertahanan. Dari sini paham nggak? Visi misi diturunkan ke hal lebih spesifik di prodi. Itu salah satu contoh untuk pertumbuhannya. Karena memang biasanya itu dari visi misi baru kita breakdown di dalam kurikulum itu ya. Kalau misalnya di kampus kita, sistem informasi ada beberapa mata kuliah yang mendukung visi misi tersebut. Security fundamental, contoh, kalau nggak network security. Nah, dan mungkin nggak terjadi ketika dievaluasi, biasanya kurikulum itu dievaluasi ya, tergantung dari komponen pihak ketiga. Kalau nggak kemajuan teknologi, hospital, rumah sakit. Kalian tahu nggak, ternyata sekarang itu kalau misalnya ibu mengandung itu bisa dicek USG yang sampai ke D. Itu kan perkembangan. Betul? Kayak contoh sekarang udah sistemnya IoT. Tahu kan metaverse? Itu juga kan perkembangan. Apakah mungkin, misalnya kampus kita, kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti pertumbuhan mengenai metaverse, berarti kampus kita ketinggalan dong. Sedangkan kita kampusnya kampus IT. Sekarang sudah mulai ke perkembangan metaverse. Kalau nggak ngikutin, coba gimana? Berarti kan nanti akan dievaluasi lagi kurikulumnya. Kita akan masukkan mungkin mengenai metaverse. Boleh. Kan di perspektif proses internal kan melihat juga dari kurikulumnya, contohnya sistem. Ya. Kalau misalkan ada kurikulum terbaru dengan memakai sumber daya manusia yang lama, apakah itu akan efektif? Contohnya memasukkan kurikulum baru dengan contohnya dosen yang lama. Apakah itu akan efektif atau tidak? Oke. Ini saya menjawab dari perspektif saya di tengah ya, maksudnya bukan karena saya dosen. Ataupun tidak. Di dalam dunia dosen itu ada tugas-tugas yang memang harus dilalui dan dilakukan. Pertama, ngajar, penelitian. Dosen kalau nggak meneliti, lo ngomong gimana ceritanya? Dalam meneliti itu kan mengembangkan suatu hal yang baru. Oke? Terus yang ketiga ada pengabdian kepada masyarakat. Apa sih yang kamu punya dalam dosen itu? Apa sih yang menjadi keahliannya? Itu juga harus di-sharing. Jadi bermanfaat apa yang dia baca, apa yang dia temukan. Berkaitan mengenai ketika masalahnya nanya, Bu, kira-kira bisa nggak ya dengan adanya teknologi baru dengan SDM yang lama? Setiap orang, setiap dosen, itu berkewajiban untuk mengembangkan dirinya. Jadi harus tahu mengenai metode apa saja yang akan datang. Tapi itu tergantung dari orangnya ya, saya juga nggak bisa maksain. Kayak saya misalnya, saya di bidang SDM oke lah. Tapi saya nggak begitu ngerti nih mengenai metaverse. Metaverse-nya apa sih? Semua saya kepikiran, oh metaverse, sempat lihat di TV itu ada yang namanya, mungkin nggak ya kalau umroh sama haji kan bisa menggunakan metaverse. Saya sempat baca di catatan kaki televisi. Terus kedua, ada yang bisa nggak ya, kalau nggak salah saya sempat baca, wisuda pakai metode metaverse. Ada yang tahu nggak di sini metaverse itu seperti apa? Kayak dunia digital gitu kan? Kayak yang, ini yang saya tangkap, tapi saya nggak tahu. Kalian tahu kan kayak kacamata yang VR gitu? Yang kamera digini, tiba-tiba gini-gini sendiri. Apakah mungkin seperti itu? Jujur saya belum tahu namanya metaverse itu seperti apa. Cuman kalau kamu lihat, oh kayak gini, oh metaverse tuh kayak gini loh. Kita punya alat namanya Oculus untuk kayak ini memang handphone. Terus tiba-tiba ada barcode, ini muncul ada kayak misalnya gambar. Padahal logikanya nggak ada gambar, cuman mungkin dengan menggunakan kacamata tersebut, di situ kayak ada gambar. Nah sekarang kalau misalnya, saya bilang tergantung dari SDM yang bersangkutan. Karena kalau misalnya perusahaan tidak memiliki peningkatan dalam pengembangan perusahaannya, saya yakin mungkin akan down. Begitu juga dengan SDM ya.
Ketika dia tidak bisa mengikuti, pasti kan akan kegerus sendiri dengan sistem yang ada. Misalnya saya dipaksain untuk ngerti metaverse, toh saya nggak bisa, saya harus kayak gimana? Oke, saya akan berusaha, saya akan belajar mengenai metaverse. Cuman kan orang yang bakalan benar-benar mengerti mengenai metaverse akan berbeda dengan yang belajar metaverse. Paling saya baca, oke, saya baca skipping mengenai metaverse. Itu pandangan saya mengenai metaverse ya. Dan itu pun saya masih meren. Karena saya belum baca detailnya mengenai metaverse. Saya nggak tahu metaverse apa, cuman kalau misalnya oh metaverse tuh kayak gini loh, kok kayak gini muncul, cuman kayak gitu ya. Oke, ya saya kaitkan. Saya bisanya mengenai SDM, keuangan, audit. Kira-kira apa ya kaitannya dengan metaverse tersebut? Itu yang akan menjadi temuan baru. Karena yang saya ajarin itu adalah, sorry ya, untuk leveling kalian nanti di strategi lah. Jadi maaf, kita nggak tahu depannya kalian jadi apa ya. S1 rata-rata oke lah, nanti misalnya mau jadi apa segala macam. Cuman saya pengennya kalian itu bisa lebih tahu, lebih tinggi. Ini saya ada pengalaman ya. Saya kan memang di sini itu di kampus kita nih. Saya masuk itu alhamdulillah langsung diamanahi menjadi pelaksana tugas Kaprodi. Dari Kaprodi saya jadi SPMI. Jadi SPMI saya tiba-tiba jadi PLT Wakil Ketua 2. Bidang, pokoknya banyak deh, pusing saya juga. Bidang umum, bidang SDM dengan bidang keuangan. Tambah lagi SPMI. Oke, saya jalannya. Terus di situ akhirnya saya kembali lagi ke bagian keuangan. Tapi untuk Sapras tetap ke saya, SDM tetap ke saya. Oke, dari sini ada lagi yang baru, khusus di bagian SDM. Oke, saya tidak di bagian SDM dilepas. Ketika SDM keluar, balik lagi SDM ke saya. Oke, berarti saya masih menangkap hal itu yang memang menjadi, ya saya mungkin di situ-situ aja kali ya. Dari situ keluar, oke, balik lagi ke keuangan aja. Sebenarnya ada keuangan, ada kerjasama. Cuman kerjasama langsung di take over, oke, saya nggak mau. Saya pikir kerjasama itu bisa dikaitkan dengan hal yang lain. Pandangan saya. Akhirnya, oh ya udah, kita kaitkan dengan yang lain. Siap. Dari situ, saya balik lagi ke keuangan. Akhirnya, oh ada keuangan yang baru, kayak gini segala macam, saya ditarik jadi SPI. Ataupun SPMI. SPMI menangkap dengan SPI. Sebenarnya sama aja. Sebagai auditor, kendali internal. Dari situ kan kalau misalnya saya nilai, oh mungkin lingkup saya seperti ini saja. Saya pertama kali saya ditugaskan, dari pertama kali masuk, langsung akreditasi perguruan tinggi. Pas waktu kemarin SPMI, saya langsung disuruh buat job analisis. Saya buatlah untuk teman-teman yang ada di sini. Yang saya buat itu, yang saya menjadi tolak ukurnya itu adalah menggunakan KPI. Kenapa? Itu akan menjadi tolak ukur saya untuk menilai teman-teman yang ada di sini. Contoh, oke, Fresa ngajar. Dalam 16 pertemuan ini, Fresa berapa kali online, Fresa berapa kali offline. Kenapa Fresa online? Dan saya menyadari kok. Dan saya orangnya fair. Oke, Fresa online. Fresa online-nya kenapa? Fresa online, oke, kita coba offline. Oke, offline pertama kemarin. Kita coba hybrid deh. Yang datang, oke, 3-an, 4-an ya mas? 4-an. Ya udah. Akhirnya besoknya, sekarang, oke, saya harap sampai nanti pertemuan kita terakhir, sampai nanti 4/14, berarti minggu depan terakhir, saya harap itu semuanya itu online. Untuk apa? Untuk kita bisa lebih mematchingkan dari awal sampai akhir tujuan mata kuliah kita itu, kalian itu paham. Balik lagi, job desk, job analysis dengan KPI. Sekarang, ketika saya mengaudit, teman-teman di sini misalnya di bagian marketing, oke? Tolak ukur marketing berhasil itu kayak gimana? Coba. Kalau dalam proses bisnis. Jadi mana sih? Tolak ukur marketing itu berhasil dan memenuhi KPI itu apa? Pendapatan? Engagement? Engage kan? Oke. Kepuasan pelanggan? Ada lagi? Apa? Exposure? Apa itu? Engagement itu apa ya?
mengikat. Ya. Kamu engagement sama dia, kayaknya di Facebook kan ada engagement. Wah, itu engagement apa? Tunangan kan? Cuman kan mungkin berpacaran lah, kalau nggak mengikat. Diketahui halayak. Itu KPI-nya. Oke, kalau misalnya KPI dari salah satu unsur itu tidak terpenuhi, berarti kinerjanya kurang bagus, kan? Oke, ketika kurang bagus KPI-nya, ketika tidak memenuhi standar, misalnya, marketing, pelanggan yang masuk diharapkan sebulan itu misalnya 1. Oke, itu unsur yang pertama, pelanggan. Kedua, cara mengikat pelanggan. Setidaknya pelanggan yang lama, pelanggan yang udah datang misalnya ke kita, itu dia membawa lagi yang lain. Kalau nggak membeli lagi barang kita yang lain. Itu kan cara mengengagement kan. Terus yang ketiga, apakah ada orang baru? Untuk diketahui oleh halayak. Oke. Dari ketiga unsur ini, nah misalnya, yang poin A nggak datang lagi yang baru misalnya. Kalau nggak ada pelanggan yang memang datang, kalau misalnya dia tidak ada, berarti kan poin yang A ini dia sudah tidak baik kan? Kalau nggak kurang. Ditambah misalnya, yang poin B, ternyata dia melampaui batas dan bahkan lebih. Berarti kan yang poin B ini bisa dikatakan cukup baik, kalau nggak baik sekali. Karena sudah melewati standarnya. Yang ketiga, diketahui oleh orang banyak. Misalnya dia di bawah. Kesimpulannya itu apa dari ketiga ini? Cukup, coba. Yang pertama kan unsur A misalnya kurang, unsur B baik sekali, unsur C kurang. Berarti bisa dikatakan tidak memenuhi KPI. Karena dari 3 unsur ada 2 yang jelek. Kalau ada yang bagus bisa dikatakan cukup, baik. Ini pun ketiga ini kita juga harus ada penilaiannya yang adil. Dalam artian nggak mungkin dong nilai yang poin A ini cara ngedapetinnya susah atau enggak. Masa sih misalnya bobotnya cuma 10% misal. Yang B, misalnya bobotnya hanya 20. Nah, kita kan harus fair dari ketiga ini. Sehingga pada kesimpulannya kalau misalnya 2 yang ini jelek, bisa dikatakan berarti yang ini kurang. Totally misalnya skor itu ada 100. Yang A agak susah, oke lah 30. Yang B susah banget, berarti kan misalnya 40. Berarti yang sisanya susah atau nggak mending atau seperti apa, itu pasti akan sisanya. Jadi akan diukur dari mudah, standar, sulit. Dan itu akan mempengaruhi nilainya atau enggak presentasinya. Itu ada metodenya Mas Helmi. Baca aja sih kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan. Itu namanya AHP. Ini untuk menentukan dan dikatakan kalau misalnya seperti itu kita harus fair dong ya. Nggak tiba-tiba langsung kejap, oh kamu dapat poinnya segini. Ke kantor, institusi, perusahaan nggak fair dong kalau misalnya untuk menilai seperti itu. Kenapa ada yang namanya job desk, KPI dengan staff salary? Atau misalnya ada perusahaan yang memang kita itu berdasarkan hasil. Misalnya saya jadi pengusaha, saya tutup mata, saya mau standar itu untuk bulan ini misalnya pendapatan kita 1M. Itu standar. Ternyata karena bagus karyawannya solid, dapatnya 2M. Berarti 1M-nya kan jadi keuntungan. Nah, itu kan pasti kan pemimpin kalau nggak saya, ya udahlah, bagiin aja untuk bonusnya. Dibuat fair aja semuanya. Saya rasa semuanya mungkin bekerja dengan baik. Ada yang seperti itu. Ada yang, oke, kita lihat yang pekerjaannya baik, yang lebih keras itu siapa? Ikut di HIPMINSI, kan dapat masukan mungkin dari kakak kelas atau seperti apa pengalaman-pengalamannya. Mungkin ikut pelatihan, bintek, baca, itu kan akan, ya maksudnya kan akan berbeda-beda, tergantung dari passion kalian sukanya di mana. Dan ingat, Allah itu menciptakan kita semua yang ada di sini itu sesempurna apa yang ada di dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menyempurnakan, bukan menyempurnakan ya bisa lebih mengembangkan diri kita buat nanti kita ke depannya. Pokoknya ada 3 orang yang ngirim Helmi, saya nggak tahu, tapi ini kayaknya 3 orang ini nih, Fadil sama Salsa ya. Iya. Fadil. Oh, beda dikit. Fadil itu beda ya.
Karena ini akan berkaitan dengan pertemuan kita terakhir di minggu depan. Oh, yang kiranya dikumpulin. Loh, kemarin kamu ngumpulin apa? Yang KPU. Yang KPI? Oh, kemarin saya ngumpulinnya yang itu. Yang BSC sama BSC doang. ya udah nggak apa-apa. Kalau yang KPI sama science sector belum bisa ngumpulin. Tinggal dikit. Ada yang udah dapat atau belum? Soalnya pertemuan kita pertemuan terakhir loh minggu depan. Kalau jurnalnya pada belum beres, belum pada ngumpulin, belum pada tahu mengenai isinya, gimana kita nanti ke depannya? Apa? Misalnya pertemuan kita hari ini dirasa cukup, ada yang mau memberi kesimpulan? Kesimpulannya? BSC itu adalah suatu penilaian berdasarkan Jadi berdasarkan perspektif keuangan, konsumen, proses bisnis internal sama pembelajaran dan pertumbuhan. yang mana dengan empat perspektif tersebut akan terlihat kinerja dari sebuah perusahaan, apakah perusahaan itu baik atau buruk. Terus kemudian BSC itu bisa menjadikan acuan dari key performance indikator, yang mana key performance indikator itu adalah sebuah cara, sebuah metode ya, sebuah metode untuk menilai kinerja dari karyawan perusahaan tersebut, yang mana penilaian tersebut dinilai dari BSC, visi, dan perusahaan tersebut, kembali dari job description dan lain sebagainya. Nah, yang mana dengan kampanye tersebut semakin baik KPI-nya, maka seharusnya gajinya pun semakin baik. Ada baiknya semakin baik. ada yang semakin baik. Ya. Ada baiknya semakin baik. Oke, teman-teman yang lain ada yang menambahin di sini? Atau cukup? Bisa minta waktunya sebentar? Untuk ujian, untuk UAS kita maksud saya, itu tergantung dari minggu depan. Kalau misalnya minggu depan semua clear, jurnal clear, semua aman, bisa jadi kita UAS-nya itu berdasarkan jurnal tersebut. Jika tidak clear, nggak tahu. Oke, ada yang tanyain? Cukup? Bu, coba cari yang bahasa Indonesia. Namanya struktur gaji. Oke, kalau misalnya itu udah ada, disatukan jurnalnya. Kayak yang pertemuan kita pertama dengan 3 tema. Kenapa? Sama, karena mengcombine. Kita tuh mengcombine 2 jurnal menjadi jurnal sendiri. Oke, kenapa saya bikin seperti itu? Pertama, biar kalian mau baca. Kalau nggak dipaksa bikin tugas, kalian nggak akan baca kayaknya. Loh, bukan nggak akan baca pasti. Pas kayaknya nggak baca. Iya dong, jawab lagi. Udah, cukup? Yang online ada yang mau tanya nggak? Beda. Cukup? Oke, kalau yang online, nanti saya minta bantuan Mas Helmi biasa untuk absensi. Atau mungkin absennya di mana? Biar sekalian. Nanti buat absensi online-nya. Oke. Kalau sudah, kita hari saja pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya harap minggu depan semuanya bisa masuk. Oke. Cukup nggak ditanyain? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut presentasi mengenai persepsional diri di bidang pengajaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri. Saya akhiri saja untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.